Bab 229. Mencicipi manisnya uang. Keesokan pagi, Rocky berjalan ke ruang tamu dan melihat Jenny tersenyum, membawa sepanci bubur ke atas meja. Melihat Rocky keluar, Jenny melambaikan tangan. "Menantuku, ayo cepat makan, ibu masakkan bubur." Rocky baru saja duduk, Jenny sudah membantunya mengambil bubur dan meletakkan di hadapannya, lalu mengangkat kepala melihat Dewi menguap keluar dari kamar, dan berteriak, "Rocky sudah bangun, kamu masih tidak segera mengambilkan jaketnya, sebentar lagi dia pasti ke perusahaan." Menghadapi ibu mertua yang ramah, kulit kepala Rocky serasa mati rasa, dia benar-benar tidak tahan melihatnya, lalu berdiri dan berkata, "Bu, kamu ada permintaan apa? Langsung katakan saja." "Rocky, tidak disangka kamu benar-benar membantu perusahaan menarik investor, uang pensiun ibu tidak hilang." Jenny tersenyum sampai seluruh wajahnya berkerut. Tidak disangka ternyata sampah ini berguna juga, bahkan bisa menarik investor 200 M. 200 M. Jenny kegirangan sampai tidak tidur semalaman. Pada saat kegirangan hatinya merasa sedih. Betapa bagusnya kalau uang 200 M ini diberikan kepadanya. Dia tersenyum palsu lalu berkata, "Kamu tahu Paman Dewi, kan? Dia juga berbisnis di kota Gopo, kamu begitu mudah menginvestasikan 200 M, kalau begitu pergi bicarakan lagi dengan bosnya untuk menginvestasikan 200 M lagi ke Paman." Rocky tidak berkata apa-apa. Ibu mertuanya yang sudah mencicipi manisnya uang ingin dia berinvestasi lagi. Berapa miliar pun tidak masalah, ini hanya uang kecil baginya. Tapi ibu mertuanya tidak mengatakan, kapan yang terakhir kali, kalau begini terus takutnya akan ketahuan. Jenny tersenyum palsu dan berkata, "Menantuku, bagaimana menurutmu? Ngomong-ngomong ayahmu juga membuka toko antik, kamu juga minta orang itu untuk menginvestasikan beberapa miliar, biarkan ayahmu juga menjadi bos." Dia belum selesai berbicara, Dewi berjalan mendekat dan melemparkan mangkuk ke atas meja dengan marah, "Bu, kamu pikir sangat mudah ya meminta orang berinvestasi? Rocky bisa mencari orang untuk berinvestasi di keluarga Liu, itu sudah sangat sulit. Kamu pikir uang ini dipungut dari jalan, tidak melakukan apa-apa membiarkan orang lain menginvestasikan 200 M. Aku sedang berbicara dengan menantuku, kamu jangan ikut campur." Wajah Jenny menegang, lalu segera memarahi, "Daripada menginvestasikan ke keluarga Liu, lebih baik menginvestasikan ke ayahmu. Apakah ayah tipikal orang yang membuka perusahaan?" Dewi dengan marah menarik Rocky, "Jangan dengarkan ibu, dia hanya tahu bergosip, ayo, kita makan di luar." Rocky berdiri, berpura-pura ditarik oleh Dewi dan berjalan keluar. Di belakang terdengar suara kutukan Jenny, "Daripada menginvestasikan 200 M untuk keluarga Liu, lebih baik menginvestasikan untuk paman dan ayahmu. Kalau ayahmu menjadi bos besar, bukankah uang itu semuanya menjadi milik kita? 200 M cukup untuk membeli berapa banyak perhiasan." Dewi menarik Rocky keluar dan berkata dengan marah, "Jangan pedulikan ibu, dia tidak mengerti apa-apa, hanya tahu berbicara sembarangan." Rocky tersenyum, "Kalau toko antik ayah membutuhkan investasi, aku akan pergi mencari investor lagi." "Jangan." Dewi melototinya, berkata, "Kamu bukan tidak tahu kemampuan ayahku, dia tidak rugi saja, aku sudah berucap syukur." "Rugi ya rugi, yang penting ayah bahagia," ucap Rocky tersenyum. Investasi miliaran rupiah untuk membuat ayah senang, sekalipun rugi semua juga tidak masalah. Hati Dewi merasa hangat mendengar ini, meskipun suaminya tidak memiliki keterampilan apapun, tapi dia sangat berbakti kepada orang tua. Dewi mengerang, "Jangan dengarkan ibuku, kamu pergi beli sayur dulu, nanti agak malam baru pulang, daripada ibu datang mengganggumu lagi. Nanti setelah aku pulang baru membicarakan ini kepada ibuku." Dewi tersenyum manis dengan dua lesung pipit di pipinya. Rocky tersenyum menganggukkan kepala, istrinya yang begitu melindungi dirinya, sekalipun memintanya menginvestasikan puluhan triliun untuk keluarga Liu, dia juga merasa layak. Apakah artinya uang ini, selama istrinya senang, menghabiskan berapa banyak uang juga tidak masalah,
lagi pula uang itu pada akhirnya juga akan kembali ke dirinya. Setelah mengantar Dewi ke kantor, Rocky pergi ke pasar membeli sayur, di mana ibu mertuanya menelepon 2 kali dan dia tidak mengangkatnya. Dia keliling di pasar sampai sore baru pulang membawa sayuran. Lagi pula di jam segini, Jenny pasti keluar bermain mahjong dengan temannya dan tidak berada di rumah. Untuk melewati jalan pintas, Rocky melewati sebuah gang, samar-samar dia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya. Tapi ketika menoleh, dia hanya melihat orang-orang berlalu lalang di gang dan orang itu menghilang di kerumunan. Rocky dengan tenang berjalan ke depan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia baru saja sampai di pintu masuk gang, cuaca yang cerah tiba-tiba menjadi sangat suram. Angin bertiup kencang, menerbangkan pasir dan bebatuan. Sudah mau hujan. Pejalan kaki di jalan berteriak saat terkena batu kerikil dan dengan cepat menghilang. Gang yang masih ramai, tiba-tiba menjadi kosong. Rocky berdiri di dalam gang tidak bergerak, mengangkat kepalanya melihat ke depan dengan dingin. Tidak jauh di seberang, berdiri seorang pria berbaju hitam. Pria itu kurus kutilang seperti bambu dan wajahnya putih seperti kertas, menatapnya dengan muram. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya. Angin kencang tiba-tiba bertiup, menyebabkan pepohonan di jalanan terhuyung-huyung dan mengamuk. Di pinggir jalan, seorang pria dewasa memeluk pohon cemara yang besar dan pohon itu patah menjadi 2 bagian. "Hah!" Pria berbaju hitam itu berteriak, telapak tangannya didorong ke depan. Pohon cemara tiba-tiba diangkat oleh angin kencang dan terbang ke arah Rocky. Rocky berdiri santai tidak bergerak. Ada angin kencang di sekelilingnya, tapi tampaknya ada ruang hampa yang terbentuk di sekitar tubuhnya dan ujung bajunya tidak bergerak. Melihat pohon cemara hendak menabrak Rocky, wajah kaku pria berbaju hitam tiba-tiba menunjukkan senyum jijik. Tiba-tiba senyumnya menegang. Karena pohon cemara berhenti di depan Rocky, seolah mengalami perlawanan tidak terlihat dan tidak bergerak di udara. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening, sekali lagi telapak tangannya didorong ke depan. Pohon cemara mendapat tekanan keras dan membuat suara retakan keras. "Bocah tengik, beraninya sok hebat di depanku." Rocky berkata dengan dingin dan menjentikkan jarinya. Wosh! Pohon cemara itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dan menabrak pria berbaju hitam. Uhuk-uhuk! Cukup hebat! Pria berbaju hitam tersenyum dingin, berdiri diam dan melambaikan tangannya. Beberapa potongan tumpukan kayu tiba-tiba seperti menabrak dinding yang tidak terlihat, membuat suara ping-piang dan jatuh ke tanah, berubah menjadi sepotong kayu. Rocky yang menenteng sekantong sayur, perlahan mengangkat kepalanya, "Kamu siapa?" Tatapan ganas melintas di mata pria berbaju hitam itu dan dia berkata dengan muram, "Rocky, apakah kamu ingat dengan Jovian? Dewa tongkat Jovian." Rocky mengerutkan kening, berkata dengan santai, "Dia mati karena sambaran petirku, kenapa? Kamu mengenalnya?" Dia ingat pada pertemuan Feng Shui yang diadakan oleh Master dari Pavilion Glory, Jovian melepaskan hantaman guntur melukai orang dan hancurkan menjadi abu karena amukan amarahnya. Sebelum meninggal, Jovian mengancamnya akan ada seseorang yang membantunya balas dendam. Rocky sama sekali tidak mempedulikan masalah ini, selang beberapa saat, dia hampir saja melupakannya, tidak disangka orang itu hari ini datang mencarinya. Bab 230. Kembalinya alam semesta. Dia adik seperguruanku, namun dia mati di tanganmu karena dia tidak lihai dan ini tidak bisa menyalahkan orang lain. Ucap pria berbaju hitam menatap Rocky, lalu tersenyum dingin, namun, dia meninggal dengan tragis, reputasi guruku hancur dan harus dibayar menggunakan darahmu. Nada bicaranya dingin, membuat orang tidak tahan mendengarnya dan merinding. Rocky berkata dengan santai, "Tidak masalah selama kamu memiliki kemampuan itu, namun aku juga ingin mengingatkanmu, aku tidak peduli dengan anjing gila yang ada di jalanan, tapi anjing gila yang datang mencari masalah di hadapanku hanya ada satu jalan kematian." Heh, sombong. Pria berbaju hitam itu mencibir, "Tidak peduli seberapa sombongnya dirimu, kamu hanya memiliki waktu 3 hari untuk hidup.
Aku tidak perhitungan dengan orang mati, aku berjanji kamu akan mati lebih buruk dari adik seperguruanku, hiburlah dia di surga. Selesai mengatakannya, pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya. Embusan angin kencang menerbangkan batu kerikil. Rocky tetap tidak bergerak, dan angin kencang langsung lenyap di depannya. Pria berbaju hitam itu juga menghilang seketika di pintu masuk gang. Awan gelap di langit menghilang, dan cuaca pulih kembali. Semuanya seperti tidak pernah terjadi. Rocky menunduk, melihat sekantong sayuran di tangannya. Kalau bukan karena terburu-buru pulang memasak di rumah, pria berbaju hitam ini tidak akan bisa lolos dari tangannya. Rocky tidak mengindahkan ancaman itu sama sekali. Dia sudah memasuki tahap awal pembangunan pondasi dan lawannya hanyalah tubuh yang fana. Manusia biasa yang menari seperti badut. Sepulang ke rumah, Rocky menggambar beberapa jimat dan menempelkannya di keempat arah rumah, lalu memberitahu Dewi untuk tidak merobeknya. Apakah perlu menempel ini di rumah? Dewi merasa aneh dan tampak bingung. Akhir-akhir ini tidak baik dan mudah mengundang kesialan. Rocky berkata, kamu dengarkan aku saja, hanya tempel beberapa hari dan minta ibu jangan merobeknya. Misterius sekali. Dewi berkata demikian, namun dia tetap mengiyakannya, kalau begitu biarkan aku memberitahu ibu, dia sangat percaya dengan tahayul pasti tidak akan merobeknya. Rocky berpikir sejenak dan tetap merasa tidak tenang, lalu menyelipkan jimat keselamatan di bawah sofa. Keempat kertas jimat ini dibuat olehnya di Biro Feng Shui. Feng Shui ini terlihat gampang, namun ini adalah rumah tingkat atas yang menjaga dari roh jahat. Tidak peduli dari aliran jahat apapun dia bisa melawannya, bahkan bisa menyerang balik lawan, dari luka dalam hingga muntah darah dan sampai mati di tempat. Di seluruh dunia Feng Shui Nangwang, dialah satu-satunya orang yang bisa menjadikan alam semesta menjadi satu Feng Shui. Musuh tidak menggangguku, aku juga tidak akan mengganggunya. Namun ada orang yang diam-diam bertindak kejam, kalau begitu jangan salahkan dirinya. Kediaman keluarga Liu. Arta duduk di kursi dengan wajah bangga. Johan dan Ando menunggu beberapa anggota lain, duduk mengelilingi meja dengan ekspresi hormat. Arta menerima segelas anggur yang diberikan oleh Johan, dan berkata dengan santai, aku sudah bertemu Rocky, bocah ini memang hebat, tapi dalam 3 hari, dia akan mati. Master Arta hebat. Johan memuji, beraninya dia sombong di depanmu, itu artinya mencari mati. Ando tampak bersemangat, dan dengan cepat mengambil botol alkohol macalian, Master Arta, kamu benar-benar hebat, apalah si Rocky, kamu bahkan bisa membunuhnya hanya dengan 1 jari. Beberapa anggota keluarga Liu yang duduk mencoba menyanjung Arta. Jangan khawatir, aku tidak hanya akan membunuh Rocky, aku juga akan membuat seluruh keluarganya mati. Ucap Arta meminum alkohol dan terlihat sangat percaya diri. Johan mengerutkan kening, dia tidak keberatan kalau Rocky mati. Tapi Andrew juga anggota keluarga Liu, apakah ingin membunuhnya juga? Tapi setelah dia memikirkannya dan menahan kata-katanya kembali. Lagi pula Andrew juga mengancam akan meninggalkan keluarga Liu. Selain itu perusahaan Arta Cloud yang didirikan oleh putrinya memiliki banyak pelanggan kaya. Kalau keluarga Liu hancur, dia bisa mengambil alih perusahaan Arta Cloud dan menginvestasikan puluhan miliar, tiba waktunya dia bisa menikmati kesuksesan tanpa kesulitan. Ando tidak mengucapkan sepatah kata pun bahkan berharap Andrew segera mati. Sudah sejak awal dia tidak mengakui adik ini, dan sekarang keluarga Liu mengalami kesulitan keuangan. Begitu Andrew meninggal, semua kekayaan keluarganya secara alami akan menjadi miliknya sebagai kakak pertama. Mike tidak bisa menahan gejolaknya, lalu berkata dengan penuh semangat, "Yah, ketika saatnya tiba, villa besar Rocky dan kedua mobilnya, semua menjadi milikku." Johan sedikit tidak senang, dia mengundang Arta untuk menghancurkan keluarga Liu. Belum selesai dikerjakan, mereka sudah mulai membagi harta. Melihat ekspresi cemberut muncul di wajah Johan, Ando dengan cepat pura-pura marah, "Buru-buru apa? Tiba waktunya paman Johanmu akan membagikannya untukmu, paman Johan kaya dan berkuasa, kenapa dia memandang tinggi orang sepertimu?"
Keduanya saling berakting, bagaimana mungkin Johan tidak mengetahuinya? Mereka berdua menyanjung tinggi dirinya agar dirinya tidak bisa menolak. Dia hanya berdeham, berkata, villa dan mobil menjadi milik Mike, perusahaan Arta Cloud dan aset lainnya milik keluarga Liu menjadi milikku, sekalian memberikan bonus untuk Master Arta. Mike menatap ayahnya dengan sedih. Selain villa dan mobil, aset keluarga Liu yang lain juga banyak. Misal si Jenny yang pelit, pasti sudah menabung banyak uang selama bertahun-tahun. Lain lagi dengan perusahaan Dewi yang sedang booming pasti sudah menabung banyak uang. Ketika dia hendak berbicara, Ando mengerutkan kening dan memintanya untuk tutup mulut. Mike tidak punya pilihan lain selain diam dan menyusun rencana dalam hatinya. Setiap saat mengawasi kediaman keluarga Liu, begitu terjadi masalah, dia akan menjadi orang pertama yang merebut aset, mengambil sebanyak mungkin yang bisa diambil. Dia pura-pura pergi ke toilet, lalu pergi menelepon di luar, menelepon kenalan preman yang dia kenal. Sony, ada bisnis menguntungkan, kamu ingin mengerjakannya tidak? Beberapa hari ini kamu bawa lebih banyak orang mengintai rumah Andrew, begitu ada pergerakan segera melapor padaku. Kak Mike, ada apa? Mike menceritakan sekali lagi di telepon. Sony menelan ludah, tersenyum bahagia dan berkata, Kak Mike, hal sepele ini aku jamin bisa dikerjakan dengan baik, lalu apa kentunganku? Setelah selesai, aku akan memberimu 600 juta. Sony menyeringai, masalah uang gampang, tapi aku ingin mengajukan persyaratan. Mike berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu inginkan? Hihi, itu sepupumu yang terkenal sebagai wanita paling cantik di kota Gopo. Teman-temanku benar-benar genit, hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Kak Mike, bisakah kamu meminta Master memikirkan cara agar dia menemaniku? Tiba waktunya kamu hanya perlu memberikan 400 juta. Ini, Mike mengerang sebentar, dia masih tidak tahu apakah dia bisa meminta bantuan Master Arta. Saat ini, Mia keluar mendengar pembicaraannya dan segera menariknya, Kak, kamu meminta Sony memperkosa Dewi. Dewi sering memandang rendah diriku, sudah lama aku tidak suka padanya. Sebenarnya masih bisa berkurang 200 juta lagi. Untuk masalah Master Arta, biarkan ayahku yang mengatakannya, dia begitu hebat pasti bisa mengatasi Dewi. Bab 231. Patung Guangdong pelindung rumah. Mike sedang goyah, ketika Mia mengatakannya, dia jadi tersentuh. Bisa menghemat 200 juta dalam sekejap, dia sangat menginginkannya. Adapun si wanita Jalang Dewi, selalu melindungi Rocky, dia sudah lama membencinya. Sebelum membiarkan Rocky mati, dia sudah berselingkuh, yang paling bagus adalah melihat istrinya dimainkan oleh orang lain dengan mata kepala sendiri, dan bisa menyembuhkan sakit hatinya. Memikirkan hal ini, Mike mengangguk dan berkata, aku akan pergi bertanya kepada guru. Sony sangat gembira, menelan ludahnya dengan cepat dan berkata, terima kasih banyak Kak Mike. Kulit gadis ini sangat lembut, beberapa saudara lainnya sudah memikirkannya sejak lama, lebih berkelas dibandingkan dengan sekelompok wanita pelayan di ruang cuci kaki. Sony, kamu juga harus meneleponku nanti, aku ingin menamparkan si Jalang Dewi itu. Kata Mia. Kecemburuannya kepada Dewi, bukan sehari dua hari. Dewi lebih cantik darinya, kemampuan kerjanya juga lebih baik darinya, dan sekarang bahkan mendirikan sebuah perusahaan, berjalan dengan lancar, dan sepertinya akan menjadi wanita karir di masa yang akan datang, sedangkan dia penuh dengan skandal, dan hanya bisa bersembunyi di rumah seperti tikus. Mia penuh dengan kebencian, dan benar-benar tidak bisa menerimanya. Sekarang memiliki kesempatan untuk melampiaskannya, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sony berjanji, Kak Mia, tidak masalah. Aku pasti akan meneleponmu nanti. Pada sore hari di hari kedua, Rocky membeli sayuran dan pulang ke rumah, dan melihat Dewi berada di ruang tamu, kemudian dia bertanya, kenapa kamu pulang lebih awal? Apakah hari ini tidak sibuk di perusahaan? Bukan. Dewi terlihat lelah, duduk di sofa dan mengusap pelipisnya, ayah hampir ditabrak mobil pada siang hari,
tapi untungnya dia menghindar dengan cepat, dan hanya luka luar saja. Pada akhirnya saat perjalanan pulang ke rumah, sebuah pot bunga jatuh dari lantai atas, dan hampir mengenai kepalanya. Rocky terkejut, dan segera bertanya, apakah ayah terluka? Tidak mengenainya, tetapi ayah syok, sesak napas di tempat, dan sudah diantar ke rumah sakit. Aku baru saja pulang dari rumah sakit, ibu masih berada di rumah sakit. Rocky mengerutkan keningnya dan segera melihat ke sekeliling. Jimat yang dia tempelkan di dinding telah hilang. Di mana jimatku? Dewi berkata dengan tidak senang, ibu merobeknya, dan mengatakan bahwa barangmu tidak berguna. Kemudian dia mengundang Guan Gong, untuk ditempatkan di ruang tamu. Rocky mendongak dan baru menyadari ada sebuah patung emas Guan Gong di lemari ruang tamu, di depannya terletak beberapa apel, dan tiba-tiba wajahnya menegang. Gawat! Alam semesta yang dibangun oleh dirinya sendiri telah dihancurkan oleh ibu mertuanya. Rocky melihat patung Guan Gong plastik yang dilapisi emas yang dibeli dari warung pinggir jalan itu, dan langsung terdiam, dan tidak bisa berbicara apa-apa. Tapi masalahnya sudah terjadi, dia hanya bisa memperbaikinya. Rangkaian kemalangan masalah hidup dan mati ayah mertuanya, ini menunjukkan pihak lain telah mulai melakukan sesuatu. Rocky membungkuk, menarik sebuah jimat kuning yang berbentuk segitiga dari bawah sofa, dan menghela napas lega. Untungnya demi keamanan, dia meletakkan sebuah jimat perdamaian, dan tidak dibawa pergi oleh ibu mertuanya. Sekarang tulisan sinabar di atas jimat telah pudar, karena sudah menangkal nasib buruk ayah mertuanya. Jika bukan karena selembar jimat perdamaian ini, mungkin ayah mertuanya sudah mati dengan tragis. Apa ini? Dewi juga melihat jimat kuning itu, dan wajahnya keheranan. Bukan apa-apa. Rocky meraih pergelangan tangan Dewi dan berkata, beberapa hari ini jangan lepaskan gelang di tanganmu ini. Kamu, maksudmu gelang kerang ini? Melihatnya sangat serius, Dewi juga melihat ke pergelangan tangannya, dan berkata, aku terus memakainya, bahkan tidur pun aku tidak pernah melepaskannya. Rocky mengangguk, menenangkan diri dan berkata, aku ke rumah sakit lihat ayah dulu, kamu istirahatlah di rumah. Gelang ini adalah alat dharma kualitas terbaik yang dibuat olehnya menggunakan mutiara suci pada pelelangan waktu itu. Adanya gelang itu di tubuh istrinya, pasti tidak akan masalah. Namun ayah mertuanya masih berada di rumah sakit, jadi dia pergi ke sana sambil membawa sebuah jimat perdamaian. Tepat pada saat ini, Jenny membungkuk, mendorong pintu dan berjalan masuk, dan berjalan sambil menggosok bahunya. Ibu, kamu kenapa? Dewi segera bertanya. Terjatuh di depan pintu dan pinggangku terseleo, sakit sekali. Jenny sedang berteriak kesakitan, tiba-tiba begitu mendongak dan melihat Rocky, dia mengangkat alisnya dan berteriak, Rocky, dasar kamu pembawa sial, tidak masalah jika kamu menipu di luar, tapi masih saja menempel jimat di rumah. Jimat yang ditulis oleh pengecut sepertimu, tidak lebih dari menggertak orang yang tidak berotak, ingin menggertakku. Minggir, jika bukan karenamu, ayahmu juga tidak akan masuk rumah sakit. Ibu, ayah syok, apa hubungannya dengan Rocky? Dewi segera membela Rocky, dan berdiri di depannya. Tidak ada hubungan. Jenny penuh dengan amarah, berjalan mendekat dan menunjuk hidung Rocky sambil mengutuk, lihatlah si jelek ini, setiap hari menganggur di rumah, dan bahkan masih menggambar jimat tidak jelas. Setelah selesai berbicara, dia melihat jimat kuning yang dipegang Rocky. Dia sangat marah sehingga meraih dan membuangnya ke lantai, sekalian mengambil sapu, dan memukul wajah Rocky. Dasar sampah, jika ingin menipu di luar saja. Kenapa aku begitu sial hari ini, ditabrak mobil, dibentur pot bunga, dan ketika aku masuk juga terpeleset dan jatuh, ini semua karena jimatmu itu. Rocky tidak sempat mengelak, tubuhnya terpukul oleh sapu dan seluruh badannya penuh dengan debu seketika. Dewi berdiri di antara Jenny dan Rocky, dan berdebat sambil merebut sapu. Ibu, kamu berbicaralah dengan sedikit masuk akal, ini tidak ada hubungannya dengan Rocky. Dialah yang sembarangan menempel jimat dan menyelataiku, minggirlah putriku, hari ini ibu akan memukulnya sampai mati.
Jenny ingin menerkamnya dengan garang, tiba-tiba tubuhnya keseleo, dan duduk di lantai sambil menggosok pinggangnya. Dia menarik napas kesakitan, sambil menatap Rocky dengan tajam, dan berteriak. Dewi mengambil kesempatan untuk mengedipkan mata kepada Rocky dan berkata, "Sekarang ibu sedang marah, kamu pergilah ke rumah sakit terlebih dahulu." Jenny mengamuk, bahkan anjing pun takut. Rocky juga hanya bisa menghindar sementara waktu, menyuruh Dewi beristirahat di rumah, kemudian berbalik badan dan pergi. Di belakangnya masih terdengar suara makian dan teriakan Jenny. "Dasar sampah! Jika kamu memiliki kemampuan jangan kembali. Jika kamu berani pulang, aku akan mematahkan kakimu." Rocky keluar dari rumah, dan berjalan-jalan sejenak di sekitar rumah. Tepat di halaman rumput depan rumah, Rocky tiba-tiba berhenti, menatap ke suatu tempat dengan wajah yang dingin. Dia berjalan mendekat, menyingkirkan semak-semak yang subur itu, dan memungut sebuah boneka kertas dari dalam. Ini adalah sebuah kertas putih, digunting menjadi bentuk sebuah manusia kertas, dan tingginya hanya 1 inci, dan juga tersembunyi di rerumputan, sehingga sangat sulit untuk ditemukan oleh orang lain. Meskipun orang melihatnya, kebanyakan orang juga akan berpikir itu adalah mainan anak kecil, dan tidak akan peduli sama sekali. Tapi Rocky langsung tahu bahwa ini adalah mantra Asia Tenggara yang sangat ganas. Sihir untuk mengutuk orang. Dengan tanggal lahir pihak lain, dan mengguntingnya menjadi boneka kertas, jika perapal mantra memiliki kekuatan sihir yang kuat, maka pihak lain bisa langsung mati dengan tragis. Di belakang boneka kertas adalah tanggal lahirnya Andrew. Rocky mencibir sejenak, ingin membakar boneka kertas ini menjadi abu, melakukan serangan balik kepada perapal mantra, tetapi sementara waktu dia berubah pikiran. Dia memadatkan kekuatan spiritual ke jari telunjuknya, dan menggambar di atas boneka kertas itu. Melihat beberapa sinar cahaya sekejap merasuki boneka kertas itu, dan kemudian lenyap. Rocky mengangkat tangannya, dan melemparkan boneka kertas itu ke udara. Tidak ada angin di sekitar, tapi boneka kertas itu seperti layang-layang, mengapung di udara, dan mengambang ke satu arah.